Uzbekistan merupakan sebuah negara berdaulat yang terletak di Asia Tengah dan sebelumnya merupakan bagian dari negara Uni Soviet. Pada masa lalu Uzbekistan telah melahirkan sosok filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Ia adalah Ibnu Sina. Sementara orang-orang barat menyebutnya Avicenna. Sejak kecil, Ibnu Sina belajar menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Kemudian, ia mempelajari matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, hukum Islam, teologi, kedokteran, dan metafisika. Dengan demikian, ia menguasai bermacam-macam ilmu pengetahuan. Ibnu Sina lahir pada tanggal 22 Agustus 980 Masehi di Afsana, desa kecil dekat Bukhara, ibu kota dinasti Samaniyah pada waktu itu. Sekarang wilayah tersebut bernama Uzbekistan. Kemudian saat ia berusia 10 tahun dirinya telah menguasai Al-Quran dan sastra. Hal tersebut nampaknya membangkitkan kekaguman yang luar biasa terhadapnya. Lalu ia dibimbing oleh filsuf yang bernama Abdillah An-Natali yang mengajarinya tentang logika. Hingga kemudian ia mulai tertarik pada ilmu kedokteran dan belajar pada Isa bin Yahya sampai dilanjutkan dengan menekuni ilmu syariat dan geometri. Profesinya di bidang kedokteran dimulai sejak usia 17 tahun. Kepopulerannya sebagai dokter bermula ketika Ibnu Sina berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur, yakni salah seorang penguasa dinasti Samaniyah. Sejak saat itu Ibnu Sina mendapat sambutan yang baik dan dapat pula mengunjungi perpustakaan yang penuh dengan buku-buku yang sulit didapatkan dan kemudian dibacanya dengan penuh keasikan. Tetapi pada suatu ketika perpustakaan itu terbakar dan ia dituduh sebagai pelaku pembakaran. Ia dituduh dengan sengaja membakarnya agar orang lain tidak lagi bisa mengambil manfaat dari perpustakaan itu. Namun di sini saya tidak sedang berniat membahas tentang perpustakaan yang terbakar. Akan tetapi kali ini saya akan mengulas mengenai pemikiran Ibnu Sina tentang konsep jiwa. Menurut Ibnu Sina, tujuan falsafah adalah untuk menetapkan realitas segala sesuatu sepanjang hal itu mungkin bagi manusia. Ada dua tipe falsafah, yaitu teoritis dan praktis. Yang pertama mencari pengetahuan tentang kebenaran, sedangkan yang kedua mengetahui tentang kebaikan. Tujuan falsafah teoritis adalah menyempurnakan jiwa melalui pengetahuan semata-mata. Sementara tujuan falsafah praktis adalah menyempurnakan jiwa melalui pengetahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan, sehingga jiwa bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut. Falsafah teoritis adalah pengetahuan tentang hal-hal yang ada bukan karena pilihan dan tindakan kita. Sedangkan falsafah praktis adalah pengetahuan tentang hal-hal yang ada berdasarkan pilihan dan tindakan kita. Ibnu Sina juga memaparkan terkait munculnya jiwa sebagai daya adi jasmani, berawal dari persenyawaan elemen-elemen primer kehidupan di bawah pengaruh benda-benda langit. Yang pertama kali muncul adalah jiwa nabati, diikuti oleh jiwa hewani dan diakhiri oleh jiwa manusiawi. Jiwa nabati didefinisikannya sebagai dasar pertumbuhan dan reproduksi, sementara jiwa hewani sebagai dasar gerak atau kehendak dan penangkapan terhadap rangsangan-rangsangan partikular. Sementara itu, jiwa manusiawi sebagai dasar pertimbangan dan pemahaman terhadap hal-hal yang universal. Ia juga memberikan definisi umum tentang jiwa menggunakan kata-kata Aristoteles sebagai berikut, yakni kesempurnaan pertama dari benda organik yang alami sebagai daya serap terhadap hal-hal yang partikular dan bergerak sesuai dengan kehendak disebut jiwa hewani.
sebagai daya untuk menyerap hal-hal universal yang bertindak atas dasar pertimbangan dan pilihan disebut jiwa manusiawi, dan sebagai daya untuk tumbuh, berkembang, dan mereproduksi sejenisnya disebut jiwa nabati. Pemikiran terpenting yang dihasilkan Ibnu Sina ialah falsafahnya tentang jiwa. Di dalam masalah kejiwaan, ia termasuk penganut faham dualisme. Baginya, substansi jiwa itu berlainan sama sekali dari materi tubuh, meskipun ia berasal dari pokok yang sama, yakni akal aktif. Tetapi ia mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsipil. Di sini ada 3 dalil pembuktian yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tentang substansi jiwa tersebut. Pertama, saat manusia merenungkan dirinya, pada waktu itu secara sadar ia mengenal bahwa dirinya ada selama hidupnya. Kedua, bila seseorang menghadapi suatu persoalan secara serius, ia akan menumpahkan segenap perhatiannya pada persoalan tersebut. Pada waktu itu, ia merasa dirinya bebas dari raga sehingga ia berani berkata, "Saya akan berbuat begini begitu," tanpa merasa terikat dengan raga. Ketiga, manusia mampu menghimpun secara sadar akan aktivitas-aktivitas fisik organisme yang dilakukannya tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas-aktivitas fisik menjadi bukti bahwa jiwa berbeda dari fisik. Untuk membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengajukan beberapa argumentasi. Yang pertama, argumentasi psikofisik. Ibnu Sina mengatakan bahwa gerak dapat dibedakan kepada gerak terpaksa, yaitu gerak yang didorong oleh unsur luar, dan gerak tidak terpaksa. Gerak tidak terpaksa ada yang terjadi sesuai dengan hukum alam, seperti jatuhnya batu dari atas ke bawah. Argumen kedua adalah tentang aku dan kesatuan fenomena psikologis. Argumen ini oleh Ibnu Sina didasarkan pada hakikat manusia. Jika seseorang membicarakan pribadinya atau mengajak orang lain berbicara, yang dimaksud hakikatnya adalah jiwanya, bukan jasadnya. Contoh, ketika seseorang berkata, "Saya akan keluar," atau "Saya akan tidur," maka ketika itu yang dimaksud bukanlah gerak kaki atau memejamkan mata, tetapi hakikatnya adalah jiwa. Argumen ketiga adalah mengenai kontinuitas. Dalil ini didasarkan pada perbandingan jiwa dan jasad. Jasad manusia senantiasa mengalami perubahan dan pergantian. Kulit yang kita pakai sekarang tidak sama dengan kulit 10 tahun yang lewat, karena telah mengalami perubahan, seperti mengerut dan berkurang. Demikian pula halnya dengan bagian jasad yang lain, selalu mengalami perubahan. Sementara itu, jiwa tetap jiwa, tidak mengalami perubahan dan pergantian. Jiwa yang kita pakai sekarang adalah jiwa sejak lahir, dan akan berlangsung selama umur tanpa mengalami perubahan. Oleh karena itu, jiwa berbeda dengan jasad. Argumen yang keempat adalah manusia terbang di udara, yaitu misalkan ada seseorang tercipta sekali jadi dan mempunyai wujud yang sempurna, kemudian diletakkan di udara dengan mata tertutup, ia tidak melihat apapun. Anggota jasadnya dipisah-pisahkan sehingga ia tidak merasakan apa-apa. Dalam kondisi demikian, ia tetap yakin bahwa dirinya ada. Di saat itu, ia menghayalkan adanya tangan, kaki, dan organ jasad lainnya. Tetapi organ jasad tersebut ia khayalkan bukan dari bagian dirinya. Dengan demikian, berarti penetapan tentang wujud dirinya bukan hal dari indera dan jasmaninya, melainkan dari sumber lain yang berbeda dengan jasadnya, yakni jiwa. Terima kasih.